Kayaknya kita bakal mati malam ini, Mas. Pak, kita harus cepet-cepet. Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Pusaka tahun 2024. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali segerombolan orang-orang terkapar dengan pusaka masih aktif. Film pun dimulai. Pindah ke Nina dan timnya yang ditugaskan mengubah rumah kuno menjadi museum, dibantu Profesor Dirga dan Mayang yang merupakan ahli sejarah. Rumah ini milik almarhum Risang Wisangko yang merupakan ayah dari Randi dan Bian. Mereka diajak keliling. Menurut Hana, mereka hanya perlu memikirkan jalur pengunjung dan masalah keamanan. Nina keberatan jika timnya harus bekerja cepat mengingat luasnya rumah ini. Namun ia nggak punya pilihan. Jadi kalau Mbak Nina dan tim gak bisa kelarin dengan cepat ya nggak apa-apa. Tapi ya saya bahkan ganti orang. Di sela-sela pekerjaannya, Hana menyapa Bian yang hobi foto-foto. Hasilnya dicetak dan diketahui Sandra. Ia malah menunjukkan aib Hana tentang mantan suaminya yang menyebarkan video syurnya. Bian gak mau ikut campur urusan rumah ini karena ia bercita-cita menjadi fotografer. Ngomongin video yang lagi viral, gue punya linknya. Hana sedih mengetahui Sandra yang menyebarkan aibnya. Ia curhat ke David. Lo tahu kan perasaan gue kalau kayak gimana? Pekerjaan dilanjutkan, tiba-tiba mati lampu karena genset. Lagi dan lagi, Sandra mengejek Hana, menyebabkan suasana semakin panas. Setelah David turun tangan. Siapa? Lo tuh cuma bikin rusuh suasana doang, Mbak. Nggak sengaja, mereka membuka lorong rahasia yang Randi dan Bian pun nggak tahu menau. Masterpiece-nya adalah sebuah arca dewa. Hasil penerawangan Mayang, benda-benda di sini adalah peninggalan kerajaan Jenggala. Sandra mengambil keris buatan Empu Gandring yang konon katanya digunakan Raja Samaratosaha menaklukkan Kediri. Keris ini mengandung kutukan yang membuat Sandra kesurupan menyerang Profesor Dirga. Tidak ada pilihan lain selain melarikan diri. Nasib apes karena mereka nggak tahu sandi pintu utama. Keburu Sandra menjilat Nina. Randi masih bisa mengatasinya, sehingga ada kesempatan kabur. Keburu Sandra bangkit dengan kekuatan kesurupannya. Mereka ke lantai atas mencari jalan keluar. Tentu saja ini sia-sia, karena pergerakan Sandra lebih cepat. Profesor Dirgalah yang pertama. David, Randi, dan Bian sejenak bisa bernafas lega. Randi teringat dengan HT yang dikasih security bernama Mas Darmo. Inilah orangnya. Keadaan sama dirasakan Nina, Hana, dan Mayang yang hanya bisa menunggu waktu tumbang. Gue bakal mati kalau sih malam ini. HT yang dimaksud berhasil ditemukan Ade. Ia menghubungi Mas Darmo. Sat-seduat-duat Mas Darmo ikutan masuk mencari orang-orang. Malah bertemu Sandra sehingga jadi orang kedua. Pergerakan dilakukan Nina, Hana, dan Mayang, menyatukan kekuatan Ciwi melawan Sandra. Tentu saja sia-sia. Beruntung David datang membantu nahan yang membuat mereka punya kesempatan menyelamatkan diri kembali ke lorong rahasia. Sayang, Hana dan Nina terpisah. Sejenak beristirahat sambil mengobati luka. Kita bakal mati ya. Petunjuk yang diterjemahkan Mayang mengatakan keris itu akan hilang pengaruhnya setelah menumbangkan 7 nyawa.
Persis seperti waktu perampokan di scene awal. Cepat atau lambat pintu itu bakal kedobrak. Sandra mendobrak, menjadikannya Nina orang ketiga. Tersisa Hana. Di sini ada David dan kawan-kawan. Sejenak mereka lolos sehingga bisa kabur menuju ruang utama. Teori terbaru, siapapun orang yang terluka karena keris terkutuk pasti tumbang. Di sisi lain, Randi dan Ade kejar-kejaran dengan Sandra. Satu goresan di leher Randi membuatnya berselisih paham dengan Ade. Emosi menyulut menjadikan Ade orang keempat. Keluarga gila, ada lu bakal mati. Semua bakal mati. Mayang dan Pian mengambil kunci di jenazah Mas Darmo, segera membuka pintu utama. Keburu Sandra datang, beruntung mereka bisa keluar dan memilih bersembunyi di balik rumput taman. Mayang berinisiatif mencari kunci mobil. Tentu saja Sandra datang. Cari kunci mobil ya, kita pergi dari sini. Perlawanan berhasil menjadikan Sandra orang kelima. Mereka kembali ke rumah mencari Randi, namun David kejang karena pengaruh keris. Kali ini berpindah ke tubuhnya. Mayanglah jadi orang keenam. Bertemu dengan Randy, lagi-lagi mereka berlindung di ruang rahasia. Pilihan terakhir adalah menumbangkan David sebagai orang ketujuh. Kalian berdua tuh adik kakak gila atau enggak? Hana sebagai umpan sebelum akhirnya Randi beraksi dengan arcanya, dengan Hana juga yang menjadi pamungkas. Ini adalah akal bulls Randi yang meleset karena Ade tidak tumbang akibat keris. Mau nggak mau, Hana harus jadi pelengkap. Sekuat tenaga ia melawan, Hana adalah pemenang. Tersisa Bian yang sekarat. Hana pun memilih menumbangkan diri menjadi pelengkap. Otomatis Bianlah satu-satunya orang yang selamat. Lo masih punya kesempatan hidup lebih baik daripada gue, Bian. Beberapa bulan kemudian, rumah ini benar-benar menjadi museum dan keris terkutuk kembali disimpan. Film pun berakhir.